Tapi sekarang dia mencoba menekan dengan membuat Iran terpojok dengan penjualan bahan bakarnya atau penjualan minyaknya terhalangi dengan disita kapalnya, disergap kirimannya, berantem di 3 instrumen kekuatan nasional lain. Bisa-bisa aja orang mengklaim, tapi nyatanya untuk ekonomi Iran yang sekarang memegang kekuatan lebih daripada Amerika. Bahwa Iran tetap memegang Selat Hormuz dan tidak bergeser dari situ. Kalau kita menggunakan satu cara yang sama, boom 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 boom, menghasilkan sesuatu seperti A, kemudian apakah kita akan mengulangi lagi dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai B? Enggak bisa. Nah, pilihan Amerika adalah melakukan hal yang lain. Nah, pertama adalah konflik ini demi kepentingan Israel, tapi mereka memfokus kepentingan Amerika. Trump bukan ahli strategi. Trump itu adalah seorang presiden yang mantan pialang real estate ya. Strateginya adalah strategi real estate yang kelihatan dari caranya membuli, memaksa, menginjak, menekan, menyalahkan orang buat kesalahan, nanti dia perbaiki, cara-cara seperti itu. Halo semuanya, berjumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, kali ini kembali membahas soal perkembangan dari perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui bersama bahwa masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran sudah selesai, sebetulnya sudah usai, tapi secara sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata diperpanjang. Nah, meskipun demikian, dari pihak Iran mengatakan bahwa mereka merasa gencatan senjata ini sudah berakhir bahkan sejak Amerika Serikat memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz. Dan kita juga tahu bahwa perundingan jilid 2 yang sebetulnya diupayakan oleh mediator Pakistan itu tidak kunjung berhasil. Nah, sekarang sebetulnya kita sedang berada dalam situasi seperti apa? Bagaimana perkembangan terbaru dari eskalasi yang terjadi di Timur Tengah? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar strategi PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan pilot pesawat tempur F-5 dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan, Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Pak Syarki, apa kabar? Kabar baik, terima Kabar kasih. baik, sehat ya Pak Syarki, terima kasih sudah datang di podcast Si Paling Kontroversi. Pak Syarki, kenapa ya Amerika Serikat secara sepihak, Trump secara sepihak mengumumkan bahwa gencatan senjata terus diperpanjang tanpa batas waktu? Karena Amerika membutuhkan gencatan senjata ini untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Iran. Jadi mereka sangat butuh, dimulai dengan sekitar 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, di mana Amerika sudah mulai mengatakan mari gencatan senjata, kemudian Iran menolak sampai titik di mana akhirnya Iran menerima karena gencatan senjata untuk perundingan lah maksudnya. Iran menerima setelah Iran mengajukan suatu proposal 10 poin yang sekitar 2 minggu yang lalu, di mana sekitar 10 poin ini dirasa oleh Iran cukup berat ya karena menyangkut keinginan maksimalis Iran lah, tapi oleh Presiden Trump malah diterima. Artinya memang desperate ya, ataupun sangat ingin ini terlaksana, akhirnya diterima dan menjadi bahan untuk perundingan. Perundingan berjalan namun tidak begitu sukses karena sebagian kecil daripada poin-poinnya itu belum ketemu selahnya sehingga mereka sepakat. Namun berjalannya waktu dengan extend waktu, ternyata sampai batas waktu ditentukan oleh Presiden Donald Trump, Iran juga tidak bergeming, tidak berubah, dia tidak mau kalau persyaratannya tidak dipenuhi, dan ditambah lagi dengan adanya blokade yang mengakibatkan Iran menolak kalau masih diblokade. Ini gencatan senjata ini kan janjinya gencatan senjata itu boleh mengirim logistik, ini malah kok diblokade khusus Iran. Akhirnya sampai sekarang Iran tidak bersedia maju dan secara sepihak Presiden Donald Trump melanjutkan gencatan senjata, tetapi dengan waktu yang tidak ditentukan. Karena memang memalukan ya, setelah beberapa kali gencatan senjata dengan waktu yang ditentukan Presiden Trump, ternyata begitu berakhir tidak terjadi apa-apa. Jadi ancaman kosong itu artinya. Jadi buat Amerika Serikat ini buying time, Pak? Bukan buying time, Amerika pengen segera. Kalau buying time itu kan ingin mendapatkan waktu luang untuk memperkuat persenjataan. Masalahnya kalau Amerika memperkuat senjataannya,
seberapa kuat persenjataannya itu kan paling kembali ke titik semula ataupun bertambah dari yang sudah depleted atau habis atau menambah pasukan. Masalahnya berapa banyak pasukan yang ditambah, ternyata ditambahnya juga tidak seberapa, tidak cukup untuk invasi, tidak cukup untuk merubah keadaan, tapi intinya ya sekarang ditekankan pada blokade untuk menekan Iran sehingga Iran tidak bisa menjual minyaknya keluar. Itu intinya. Jadi menurut Pak Syarki, perpanjangan gencatan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu bukan karena Amerika Serikat berusaha mengulur waktu supaya mereka bisa kembali memasok logistik militer mereka. Amerika tidak mengulur waktu. Amerika pengen segera perundingan, memaksa untuk Iran berunding dengan menekan Iran. Kalau dia menyerang lagi, dia udah tahu hasilnya akan begitu-begitu juga. Iran tidak bergeming. Tetapi sekarang dia mencoba menekan dengan membuat Iran terpojok dengan penjualan bahan bakarnya atau penjualan minyaknya terhalangi dengan disita kapalnya, disergap kirimannya, kemudian disergap juga sampai ke Laut Natuna loh, sampai ke dekat Selat Malaka loh. Itu membuat Iran, dengan harapan Iran akan merasa terganggu sehingga ekonominya terganggu. Namun kan itu baru harapan ya, karena prakteknya Iran tetap tidak bergeming sampai sekarang gitu. Oke, jadi Pak Syarki sebetulnya kita sudah bergeser dari kinetic warfare menjadi economic warfare ya Pak? Peperangannya pun dari awal itu sudah 4 instrumen kekuatan nasional itu dipakai, yaitu diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Namun sekarang yang terjadi, apapun yang dipakai Amerika, ekonomiknya dipegang sama Iran. Dengan Iran stay di Selat Hormuz, dengan ancamannya yang membuat asuransi tidak bisa memberikan jaminan atau memberikan harga sangat tinggi, sehingga tidak menguntungkan bila kapal lewat situ atau merugikan, akibatnya praktis Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran dengan persyaratannya, tidak ditutup tapi sama Amerika diblokade, sehingga Iran memblokade semuanya, sehingga secara ekonomi di Timur Tengah, khususnya di Teluk, Iran yang memegang upper hand atau di atas angin, yang lain nggak berdaya. Jadi berantem di 3 instrumen kekuatan nasional lain bisa-bisa aja orang mengklaim, tapi nyatanya untuk ekonomi Iran yang sekarang memegang kekuatan lebih daripada Amerika. Oke, jadi saling blokade atau sekarang yang terbaru adalah blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bahkan ada kapal Tosca yang kabarnya mengangkut minyak Iran, itu dicegat oleh kapal Amerika Serikat, Pak. Apakah sebetulnya strategi ini justru membuat Iran itu semakin resisten, semakin membuat Amerika Serikat jauh dari meja perundingan bersama dengan Iran? Kapal Tosca itu bukan bawa minyak. Kapal Tosca itu membawa bingkisan tanda petik dari Cina. Katanya begitu tuh Pak. Disergap pada saat memasuki Selat Hormuz di Teluk Oman dengan menggunakan helikopter, kemudian mendarat di atas kapal Tosca itu, kemudian diambil alih. Itu membuat Iran marah, dan Iran melaksanakan juga dengan menyerang ada 1 kapal punya sebetulnya terkait Israel, dan menyita 2 kapal yang tersait erat dengan Israel, yaitu Orion Group Israel. Dan 1 lagi kapal yang juga terkait dengan sebetulnya malah Kementerian Pertahanan Amerika. Itu diambil alih. Jadi itu balasannya. Jadi gini, ada 2 hal. Pada saat melaksanakan operasi militer, itu direkam dengan video oleh masing-masing pihak dan disebarkan ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan, saya masih powerful, saya mengendalikan nih. Di sisi lain saya mengendalikan. Jadi pengendalian secara fisik yang di video, secara informasional itu penting. Di samping juga memberi pesan atau tekanan kepada pihak yang terkait. Namun dalam hal ini apapun yang dikerjakan tidak mengubah kenyataan bahwa Iran tetap memegang Selat Hormuz dan tidak bergeser dari situ. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa apa yang terjadi ini? Yang terjadi adalah tit and tat atau istilahnya saling pukul-memukul kayak main pingpong yang berjalan, dan intinya tetap maksa Iran masuk perundingan dengan persyaratan sekarang. Iran menolak masuk perundingan kalau persyaratannya belum dirubah, gitu aja. Di atas kertas bahwa kapal Tosca itu menolak Pak, dari Cina juga mengatakan bahwa mereka membantah itu katanya membawa bingkisan dari Cina. Tapi sebetulnya Pak, apa benar ya potensi bahwa mereka itu mengangkut katanya itu materi-materi atau peralatan bahan-bahan untuk membuat rudal dan sebagainya untuk Iran yang dikirimkan oleh China itu kemungkinan benarnya tinggi Pak? Yang dikirim itu, jadi kan ini gencatan senjata ini sudah berjalan kira-kira 3 minggu ya.
minggu pertama itu dikirimnya udah mendarat tidak masuk Selat Hormuz, malah dia mendarat di namanya kota Cabarah di sebelah tenggara. Itu sudah mengirim dari kabarnya Cina sudah mengirim 5 kapal penuh bahan bakar untuk roket padatnya, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Itu semua sudah dikirim. Dan untuk pengiriman seperti itu pada fase kritis seperti ini mestinya tidak, karena Iran punya jalur lain yaitu dari Laut Kaspia di utara, di mana Laut Kaspia itu sebetulnya danau yang besar tapi asin kan disebut laut. Itu ada negara Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Kazakhstan, kemudian ada Georgia, ada Rusia, itu juga bisa mengirimkan barang masuk. Jadi sebetulnya Iran tidak diblokade. Dia diblokade di Selat Hormuz itu untuk minyak yang dari Selat Hormuz, tetapi yang di sebelah utara itu praktis bebas dari blokade. Jadi Iran sendiri sebetulnya tidak mengalami kesulitan. Nah, yang paling besar kesulitan adalah negara-negara Teluk yang mengalami kesulitan karena mereka tidak bisa apa-apa. Itu aja. Oke, Pak Syarki, ada data sebuah analisa sebetulnya dari CSIS yang menyatakan bahwa Amerika Serikat itu sudah menghabiskan 45% persediaan persenjataannya dalam 50-an hari perang di Timur Tengah. Bagaimana analisa dari Pak Syarki? Jadi yang jelas itu 45% itu angka kasarnya ya. Untuk rudal Tomahawk itu sudah habis sebanyak 40%. Tomahawk itu adalah rudal yang ditembakkan dari kapal, bisa terbang sejauh mungkin 1000 kilo untuk menyerang sasaran darat. Kemudian ada JSSAM, yaitu rudal yang ditembak dari pesawat untuk menembak sasaran jarak jauh juga, itu udah habis 50%. Kemudian rudal Patriot, itu lebih parah lagi, itu habis mungkin di atas 50%. Kemudian rudal THAAD itu untuk menangkis serangan balistik, itu lebih dari 50%. Permasalahannya adalah Amerika tuh memiliki beberapa hotspot. Hotspot itu maksudnya tempat yang harus diawasi. Satu Eropa terkait Ukraina, satu adalah Asia Timur, yaitu Korea dan Jepang, serta Filipina ya ada pangkalannya. Kemudian satu lagi Amerika daratan sendiri, sama di Timur Tengah. Lah untuk Timur Tengah aja dalam waktu 1 bulan lebih aja udah menghabiskan sekitar 50% daripada senjatanya. Lah itu yang lain kan gimana? Karena Amerika punya komitmen untuk menjaga sebagai negara unipolar, negara adidaya di dunia, dia harus menjaga semuanya agar terlindung. Lah kalau dia sebagian 50% aja udah habis dalam waktu sekitar 5 minggu, terus apakah mau diteruskan lagi yang menghabiskan lebih banyak? Lah terus bagaimana dengan komitmennya di tempat lain? Bagaimana kalau Cina menyerbu Taiwan? Bagaimana kalau Rusia menyerbu Eropa umpamanya ya meskipun mungkin tidak? Atau bagaimana kalau Amerika sendiri diserang dengan rudal nuklir? Nah, itu kan jadi masalah. Itu yang menjadi masalah sekarang karena ternyata ambisi dari Trump, mungkin Trump disupport sama golongan garis keras Zionis di Amerika itu yang akhirnya membuat Amerika sampai terpuruk seperti ini, yang mana para kompetitornya Amerika seperti Rusia dan China itu diam aja dalam konteks biar kalau lawanmu membuat kebodohan biarkan aja dia lanjutkan kebodohan itu yang kelihatan sekarang ini. Oke, Pak, kalau buat sebuah negara seperti Amerika Serikat, logistik militernya itu sudah habis sampai 45%, hanya dalam waktu 5 mingguan, itu sudah berada di level apa Pak? Gawat, siaga, awas, waspada atau gimana Pak? Level yang tidak bisa dibenarkan, maksimum di satu wilayah itu hanya 25%, karena dibagi kan 4 hotspot. Dari sekitar 100%, berarti di Amerika 25, di Asia 25, di Eropa 25, di Middle East 25. Lah ini kalau sudah lebih 50%, berarti kan itu sudah tidak benar ya, tidak bisa. Gini, komitmen Amerika itu bila dia memiliki senjata yang cukup untuk menangkis serangan, karena ancaman terbesar adalah senjata dari rudal balistik, rudal jelajah. Nah kalau dia tidak bisa menangkis ancaman, itu berarti dia tidak bisa pada posisi untuk melindungi lagi. Jadi banyak negara akan mengkalibrasi perjanjiannya seperti NATO. Itu banyak negara-negara di bawahnya sudah mempertanyakan, bahkan menutup, bahkan seperti Spanyol itu menutup pangkalan militer loh, Amerika loh, atau yang terkait Amerika di sana. Ada negara-negara lain seperti yang tadinya tidak terkait langsung Amerika, tapi menantang kebijakan Amerika. Contohnya, kalau Netanyahu atau Bibi Netanyahu itu datang ke Eropa, beberapa negara Eropa sudah menyatakan akan menangkapnya. Itu artinya kan sudah menentang hegemoni Amerika yang
memaksa sekutunya untuk melanggar hak asasi manusia atau melanggar aturan internasional demi Amerika. Sekarang mereka berbalik ke aturan internasional yang oleh Amerika sendiri dianggap tidak relevan dengan posisinya. Itu yang terjadi. Oke, jadi Pak, dengan stok senjata militer yang sudah menipis seperti itu, Amerika akan memainkan strategi apa ya? Dia akan terus saja lanjut dengan memblokade Selat Hormuz atau kembali akan ada juga serangan-serangan kinestetik yang rudal dan segala macam? Jadi begini, saya sekolah di Amerika, ada strategi yang sangat terkenal. Kalau kita menggunakan satu cara yang sama, boom, 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 menghasilkan sesuatu seperti A, kemudian apakah kita akan mengulangi lagi dengan cara yang sama untuk mendapatkan nilai B? Enggak bisa. Nah, pilihan Amerika adalah melakukan hal yang lain. Nah, kembali lagi, Amerika punya pilihan diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi. Masalahnya, polisi militer ini nggak bisa apa-apa karena ekonominya lagi krisis. Seandainya ekonominya tidak terganggu, dia banyak punya pilihan untuk menekan negara lain, mengaksa negara lain. Tapi sekarang pilihannya adalah militer. Nah, militernya apa? Akhirnya dia harus kreatif di militer. Makanya kreativitas militernya apa? Dengan mengadakan blokade tandingan, nangkepin di seluruh armada di seluruh. Tapi itu menimbul masalah, seperti kapal-kapal Iran di seluruh daerah. Masalahnya apa? Seandainya Iran meningkatkan perangnya juga di luar theater of war, theater of war itu palagannya, kan tadi palagannya Timur Tengah ya, tiba-tiba palagannya sampai ke Laut Cina Selatan, sampai ke Natuna, sampai ke Selat Malaka, maka Iran bisa mengaktifkan sel-selnya di sana. Masalahnya kadang-kadang kalau versinya penguasa dunia bilang, wah itu kegiatan teroris. Terus apa bedanya Amerika yang melakukan kegiatan penangkapan di laut bebas itu tanpa suatu pelanggaran hukum dari pihak yang terkait dengan orang yang bukan Amerika dianggap terorisme, itu yang jadi masalah. Nah, yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan oleh Amerika adalah dengan melakukan, biasanya mereka melakukan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan. Nah sekarang apakah dia memberi sanksi kepada Spanyol, memberi sanksi kepada Hungaria, memberi sanksi pada Perancis, memberi sanksi pada Belgia, pada negara-negara temannya sendiri yang mengancam Bibi? Mereka sudah nggak takut karena tahu bahwa Amerika terlalu complicated, terlalu ribet urusannya untuk memberi sanksi pada negara lain. Oke, terus Pak Syarki, kalau kita lihat kan sekarang ketika Amerika sudah menggeser strateginya dengan memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz itu, kan sekarang IRGC kita lihat juga sudah mulai Pak ya mencegat, menyita kapal, tadi yang Pak Syarki sebutkan ada MSC Francesca, kapal kontainer berbendera Panama yang menurut IRGC itu sebetulnya adalah milik rezim Israel, dan kapal Epaminondas, kapal kargo berbendera Liberia. Pak, apakah sekarang karena gencatan senjata itu sudah habis buat Iran akan semakin frontal untuk mencegat kapal-kapal yang seperti itu, Pak? Peresyan, Presiden Iran mengatakan meskipun mereka tidak gini, pada hari gencatan senjata berakhir, itu di Teheran itu ada pawai besar yang gembira bahwa sampai gencatan senjata berakhir Iran tidak tunduk dan mari kita perang gitu. Dengan pawai besar ada ibu-ibu Iran bawa rudal bawa drone Shahid warna pink, kemudian bawa malah gotong di jalan raya itu menggotong peluncur roket, peluncur rudal dan segala macam. Itu malah nantang. Tapi yang dilakukan oleh Trump, dia memperpanjang. Info yang saya dapat itu ada keramaian besar di Washington antara pihak yang ini lanjutkan perang atau hukum gimana. Pada akhirnya mereka ngambil keputusan bilang sama Trump, saya sudah terserah presiden untuk memutuskan ini. Dan Trump, dia masih waras juga ya, masih rasional, memutuskan untuk perpanjang tanpa batas waktu. Perpanjang tanpa batas waktu itu untuk jangan sampai dia dipermalukan lagi oleh dirinya sendiri dengan mengancam, saya waktunya tiba, orang ayo mari perang, malah dia nggak bisa berperang karena dia tahu resikonya lebih besar daripada. Resikonya adalah, seperti sering saya bilang, adalah resikonya harga naik terus, inflasi, berakhir resesi, dan dia impeach. Tapi dia sekarang bagaimana caranya dia ini? Nah, ada terjadi sesuatu pada saat itu yang berakhir dengan pemecatan daripada sekretaris Angkatan Laut. Jadi gini, di Amerika itu kalau di Kementerian Pertahanan, sekarang Kementerian Perang, itu membawahi 5 angkatan. Angkatan Darat, Laut, Udara, kemudian Marinir, sama sama Angkasa Luar, Space Force. Masing-masing angkatan ini memiliki seorang sekretaris sipil. Tugas sekretaris ini melihat angkatan itu biasanya untuk
untuk pembelian senjata, rekrutmen terkait dengan soal-soal administrasi pengembangan angkatan itu. Nah, sekretaris angkatan laut ini adalah pendukung Trump yang ditunjuk ini, tapi dia sering bentrok dengan Hegseth, si menteri perang ini, terkait dengan, nah ini yang unik, terkait dengan kecepatan untuk memperbaiki atau mempersiapkan kapal-kapal dan pengembangan. Namun kali ini dia nggak bisa memenuhi untuk dipercepat sehingga bisa memenuhi keinginan untuk melakukan tindakan di Timur Tengah. Itu kira-kira. Nah, tapi orang ini juga sekali punya hubungan langsung ke Trump. Hegseth ini marah sekali karena beranggapan, oh kalau ini hubungan Trump saya dilewatin begitu. Orangnya agak kanak-kanak, Hegseth si mayor cadangan yang berhenti karena ada masalah ini. Itu akhirnya dia ngomong sama Trump, akhirnya diberhentikan. Nah, ini kan masalah besar bagi Amerika. Di saat lagi sedang konflik seperti ini, Kepala Staf Angkatan Darat mengundurkan diri, Sekretaris Angkatan Laut mengundurkan diri, pasti ada sesuatu. Betul ada sesuatu. Bahwa Amerika sudah overstretching. Dia sudah melewati. Mengerahkan pasukan selama sebulan penuh di suatu tempat tanpa program yang jelas, tanpa ini hanya mengandalkan akan cepat selesai, nyata nggak selesai, itu membutuhkan komitmen panjang. Ada orang-orang yang harus dirotasi, ada kapal yang harus diperbaiki, ada senjata yang harus diperbaiki, ada pergantian dan itu sudah sangat sulit karena pangkalan yang berada di Timur Tengah, di Teluk itu sudah hancur semua. Pilihannya hanya ada pangkalan di Mediterania, di Itali, Yunani, atau di Diego Garcia atau di Singapura, jauh sekali. Itu kan menimbulkan konflik karena tidak make sense, tidak masuk akal rencananya Trump ini. Dan jadi dulu pada saat melaksanakan serangan ini semua menasihati jangan serang Iran kecuali Menteri Perang ini dengan dua orang yang jadi juru bicara atau juru runding itu, Hegseth sama Kushner itu. Nah, sekarang ini makin terjeblos, itu yang terjadi di belakang layar, yang terjadi di Washington. Apa artinya, Pak? Kan kalau di depan publik bilangnya mengundurkan diri, Pak, ya, tapi mungkin di belakang layar sebetulnya itu dipecat. Nah, apa artinya kalau banyak sudah jumlah pejabat militer di Amerika Serikat yang dipecat atau mengundurkan diri selama masa perang ini, Pak? Di Amerika itu orang-orangnya itu meskipun presidennya unik seperti ini, tapi mereka biasanya tidak mau bertanggung jawab pada terjadinya suatu berkelanjutan. Semua ada rencana, tapi kalau rencana itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan rencana atau jatuh yang mana-mana dan mengakibatkan nanti harus ada pertanggungjawaban, maka orang-orang itu lebih memilih mengundurkan diri pada harus bertanggung jawab. Bukan itu saja, yang paling penting adalah namanya adalah kepala bagian anti terorisme dari National Security Agency intelijen, yaitu Joe Ken. Joe Ken adalah orang yang paling tahu bagaimana situasi di Iran, situasi terorisme di seluruh dunia, karena dia kepalanya, dan dia mundur diri pada saat dia menyadari bahwa tindakan Trump untuk menyerang ini adalah tindakan yang sama sekali berlawanan dengan data intelijen terkait dengan terorisme dan terkait dengan ancaman terhadap Amerika Serikat. Dia mengundurkan diri, kenapa? Karena dia nggak mau tercatat dalam sejarah atau nggak mau tercatat dalam buku putih kelak kalau ada investigasi mengenai kekonyolan ini. Dia lebih baik untuk mengundurkan diri. Jadi memang ini sudah sangat pada posisi yang sangat parah di Amerika, di mana negara yang harusnya follow the rules menjadi semua rules diabaikan demi kepentingan nasional yang sebetulnya kepentingan nasional dikalibrasi untuk kepentingan Israel. Bukan kepentingan. Jadi dari semua parameter kepentingan nasional hampir tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan operasi ini ataupun peperangan ini. Oke. Dan imbasnya dari survei terbaru juga kita terlihat bahwa approval rating Trump itu semakin menurun, ada yang 30%, di bawah 30%. Anda melihat dengan situasi dalam negeri Amerika Serikat yang semakin parah seperti ini, Pak Syarki, berapa lama lagi ya kira-kira Trump akan terus melanjutkan strategi yang tidak terarah ini, Pak? Saya percaya Presiden Trump itu tidak orang bodoh. Karena tidak orang bodoh, dia tahu betul bahwa dia harus keluar dari situasi ini. Kalau situasi ini bisa dia selesaikan dengan cepat, maka dia akan bisa untuk meraih lagi simpati masyarakat atau minimal jangan sampai pemilihnya kalah pada saat pemilu sela untuk memilih Partai Republik.
Namun halangannya Presiden Trump sekarang adalah dia ada dua tekanan di dalam Washington. Satu adalah kubu pragmatis di bawah pimpinan J.D. Vance, wakilnya sendiri. Satu lagi kubu hardcore, kubu yang keras kepala, yang Zionis ini, yang mana pertama adalah konflik ini demi kepentingan Israel, tapi mereka memfokus kepentingan Amerika. Dan mereka sebetulnya tidak peduli presidennya siapa. Mereka yakin kalaupun Presiden Trump ini diganti, tetap kebijakan kerasnya akan dilanjutkan presiden berikutnya atau pilihan mereka. Karena mereka terbiasa mendapatkan mayoritas daripada pendukung untuk AIPAC ataupun lobby Yahudi dapat prioritas. Itu kebiasaan dan mereka ternyata umurnya tua, jadi mereka yakin kalaupun nanti maju nanti paling ganti Trump diganti J.D. Vance nanti akan tetap mendukung ini. Tapi yang jelas jangan sampai pernah ada perjanjian damai yang menghasilkan kesepakatan permanen dengan Iran yang membuat Iran bukan soal uraniumnya, bukan soal Hormuznya, tapi soal sanksi ekonomi. Karena apa? Karena jenderal-jenderal Iran pernah mengatakan dalam suatu saya dapat dengar dari seorang pengamat Amerika bilang bahwa kalau sampai mengenai nuklir ini berkembang, mereka tidak takut dengan nuklirnya Iran. Waktu itu mereka kan masih belum perang ya. Mereka tahu betul dengan kemampuan intelijennya mereka bisa menghancurkan Iran atau bunuh yang orangnya. Mereka khawatir. Yang mereka khawatirkan adalah sanksi ekonomi dibuka. Seandainya sanksi ekonomi dibuka, maka dalam waktu 3-4 tahun, maka Iran akan menjadi negara paling maju di Timur Tengah yang tidak akan ada kesempatan sama sekali bagi Israel menjadi pesaing secara ekonomi, secara politik, secara diplomasi, dan secara militer. Di luar senjata nuklir, karena tanpa senjata nuklir pun Iran tidak kalah dari Israel, dan karena dia tahu Israel tidak mungkin pakai senjata nuklir, Iran tidak mungkin pakai senjata nuklir, kecuali kalau tiba-tiba dikepung dan mau direbut, ya. Tapi selain itu tidak ada. Jadi yang ditakutkan adalah dibukanya sanksi ekonomi terhadap Iran. Itu yang. Dan itu kan masuk Pak ya dalam poin 10 tuntutan Iran ya, untuk mengakhiri perang ini. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan dari Amerika Serikat itu menyetujui sanksi ekonomi itu dicabut Pak? Amerika Serikat akan menyetujui 60%, dalam artian begini, sebagian besar akan disetujui kecuali mengenai pergantian langsung. Mungkin pergantian atau remunerasi ataupun pergantian daripada biaya perang itu mungkin diambil nanti dari memungut sesuatu di Selat Hormuz. Karena jelas Trump itu pernah mengatakan bahwa nanti untuk menyerahkan Selat Hormuz ya nanti saya dengan Ayatollah sama-sama. Artinya Amerika tetap minta bagian dalam pengelolaan Selat Hormuz apapun bentuknya itu agar dia nggak bisa lepas sama sekali dari Selat Hormuz. Karena terus terang Selat Hormuz itu tidak bisa dibilang selat yang damai selama masih ada pangkalan perang negara lain di dalamnya. Jadi betul kata Iran bahwa ini tidak bisa safe passage. Kenapa safe passage? Karena di dalamnya ada pangkalan perang. Harusnya safe passage itu dari zona ekonomi ke laut bebas atau laut bebas ke laut bebas. Lah ini zona ekonomi ke laut yang tidak bebas karena ada pangkalan perang dari pihak lain. Nah itu nggak bisa dia terima. Ya kemungkinan Amerika tetap, mungkin bukan pangkalan perang tapi tetap sesuatu yang kita belum tahu. Dan yang kedua adalah mengenai pengayaan nuklir. Ya pengayaan itu mungkin mereka setuju padanya Iran untuk mendiluted itu mengencerkan sehingga kembali ke persentase yang lebih rendah. Kemudian untuk jadi tidak ada masalah dengan sisa uranium 60%. Namun untuk pemeriksaan reaktor nuklirnya ataupun pengayaannya Iran sudah setuju dulu kan nggak masalah. Nah, cuman sekarang moratorium untuk pengayaan nuklir ini. Ya Iran tidak mau. Saya untuk damai, saya mau sejak hari H, sejak perundingan sampai seterusnya, saya pengayaan 3,67% ini nggak boleh dihalang-halangin. Jadi untuk negara nuklir damai, maka dia berhak untuk mengayakan nuklir sampai 3,67% untuk bahan reaktor nuklir untuk PLN. Infrastruktur buat sipil apa ya, energi ya? Energi. Kenapa? Karena itu untuk sekarang di dunia ini negara yang punya kemampuan memproduksi bahan bakar nuklir untuk reaktor itu hanya Rusia. Namanya Rosatom. Nah kalau Iran bisa itu berarti dia bisa dapat sumber dasar penghasilan lain dengan jualan itu. Jadi di dunia nanti akan ada dua, Rusia dan Iran. Jadi dia betul-betul niatnya itu tidak mau untuk bikin nuklir, tapi menjadikan ilmu nuklir ini untuk jualan bahan bakar nuklir. Jadi sangat masuk akal sebetulnya, nggak ada masalah sebetulnya. Cuman
kemampuan nuklir ini yang ditakuti sama Israel. Kenapa? Dengan kemampuan itu terjaga, dia setiap saat bisa naikkan sampai berapa persen, dan Iran tetap ya nggak masalah kan, saya punya kemampuan, kan saya nggak buat nuklir, saya nggak memperkaya. Yang jelas saya tidak mau kehilangan kemampuan membuat bahan bakar nuklir, karena itu yang deteren dia itu. Nah kalau dia deteren dia itu, terus Hormuz itu dihilangkan, dia punya deteren apa? Ya. Kan nggak cukup hanya rudal. Dan untuk membuat rudal ruhulan nuklir juga tidak semudah itu. Tetapi Iran pasti punya kemampuan untuk membuat itu. Tahun 45 aja Amerika bisa buat bom atom, apalagi tahun 2026 dengan cepat itu Iran bisa buat. Oke, jadi Pak, kabar bahwa pengayaan uranium Iran itu sudah mencapai 60% dan sebetulnya terus dikembangkan hingga bisa sampai ke level senjata nuklir, itu kan berarti 90% ya Pak. Sebetulnya Iran benar tidak Pak, pengayaan uraniumnya itu sudah 60% dan sedikit lagi mencapai batas untuk membuat senjata nuklir? Jadi bukan begitu. Pada tahun 2015 Iran itu sudah mengikuti JCPOA 1 dengan Presiden Barack Obama. Sepakat, dibuka sanksinya, dia menjalankan dengan sampai 3,67% jalan. Tetapi pada tahun 2018 oleh Presiden Donald Trump, wah ini perjanjian ini enggak menguntungkan Amerika nih. Biasa dikipas-kipasin sama pendukung Yahudi kan, atau Yahudi ya di Amerika. Dibatalkan. Dengan dibatalkan ya sudah, pengayaannya tuh dinaikkan, jalan terus, dinaik sendiri. Jadi dari pada tahun 2018 itu baru 3,67. Iran yang nunjukkan ya udah kamu saya diberhentikan ini, saya diberi sanksi lagi, ya udah dinaikkan pengayaannya sampai 60%. Makanya ribut-ribut Israel ribut itu ini udah 60%. Dan selama itu dia tetap diawasi sama IAEA. Ya. Dan IAEA juga berdaya. Kenapa? Loh kamu kok naikkan ini? Ya kan dibatalkan sama Trump. Kalau nggak dibatalkan saya berhenti di 367. Tapi karena dibatalkan saya naik terus nih sampai 60%. Itu yang terjadi. Nah sekarang 60%. Udah 60%, 60% menuju 90% itu ini. Tapi sebetulnya banyak pengamat Amerika pun bilang kalau saya jadi Iran, dari dulu saya bikin bom atom aja daripada ribut semuanya, bikin nuklir aja dari dulu, udah selesai nih masalahnya. Paling sanksinya jalan tapi seperti Korea Utara selesai gitu. Harus keluar dari NPT dulu dong Pak? Masalahnya adalah Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan fatwa haram. Iya. Akhirnya Iran juga mau mengembangkan mau apa? Ayatollah yang mengeluarkan fatwa haram. Mengharamkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Nuklir karena itu adalah tidak manusiawi, tidak bukan manusia, itu kegiatan setan apa kata gitu. Akhirnya sudah patuh. Tapi 60% kan tidak ada kaitannya dengan bom nuklir. Dia cuma untuk menekan agar sanksi dilepas, kan sesimpel itu. Kalau sanksi dilepas, JCPOA 2 kemarin di Jenewa tanggal 26 Februari udah sepakat. Oh ya dileburkan, nanti pengawas Amerika bisa datang, udah sepakat. Nah sekarang maksudnya balik lagi ke situ ya nggak bisa. Iran, oh nggak mau saya seperti kemarin. Kalau kemarin saya mau sekarang nggak mau saya tetap mau memperkaya uranium secara batas aman 367%, nggak usah pakai moratorium, langsung bisa karena itu hak saya. Negara lain di dunia nggak dilarang, kenapa saya dilarang? Terus yang 60% saya lebur menjadi mungkin 3% atau 4-5%, sudah itu aja, jangan babakan nuklir atau saya jual terserah saya kan gitu. Tidak akan dikembangkan dengan nuklir dan boleh diawasin, sesimpel itu. Tapi kan Amerika dengan Israel nggak mau itu, karena maunya adalah menghancurkan seluruh akselerator pengayaannya, alat pengayaannya itu buatan Iran sendiri. Maunya ya Iran menjadi tidak punya apa-apa di bidang nuklir, sehingga nanti pada suatu waktu suatu masa sambil menunggu itu nanti bisa mempengaruhi, mungkin ada pemberontakan dalam negeri Iran seperti biasa di negara-negara kan mereka membuat subversi gitu. Jadi seperti itu rencananya. Dan sampai harus mencuri uranium yang ada di Iran ya Pak? Waktu itu kan ada operasi dari Amerika Serikat untuk mencuri uranium itu. Kenapa itu harus sampai? Bukan mencuri. Apa itu Pak? Dia mau serangan pasukan khusus untuk ke pusat uranium. Kemudian nanti dengan mengambil uraniumnya diangkut pakai Hercules. Kemudian nanti yang akan menyerang dia hantam dari udara dengan pesawat. Namun masalahnya adalah ternyata tidak semudah itu, mungkin mereka dijebak oleh Iran atau bagaimana. Yang terjadi adalah faktanya kita lihat satu F-15 jatuh, satu A-10 jatuh. Gini, pada malam itu ada 150 pesawat terbang. Jenisnya macam-macam, tapi dari 150 pesawat itu ada 8 pesawat jatuh ditambah 2 drone. Ada F-15, A-10, 2 Hercules biasa, 1 Hercules pasukan khusus, kemudian 4 helikopter, 2 helikopter besar, 4 helikopter kecil, ditambah macam-macam drone. Hercules ini hancur semua, dihancurkan. Masalahnya adalah, tahu-tahu sebagian pasukan itu bisa diterbangkan keluar.
katanya pakai C-295. Loh kok bisa diterbangkan? Katanya dihancurkan. Lah kalau pesawat 295 kan bisa dihancurkan juga, tapi enggak. Rupanya malam itu ada suatu kesepakatan entah bagaimana antara yang berpihak bertarung itu, sehingga akhirnya pasukan yang tercecer sana bisa diangkut dengan aman, gitu aja, nggak diserang. Sama juga dengan cerita mengenai pilot navigatornya yang di belakang terus-terusan naik ke gunung segala macam itu untuk mengalihkan cerita sehingga kemudian ada cerita bahwa CIA telah menipu bahwa orangnya sudah ketangkep. Itu hanya cerita-cerita bohong saja. Intinya adalah sebetulnya untuk mengalihkan adanya operasi udara untuk mengambil uranium yang gagal. Nah, habis itu keluar kan gimana gencatan senjata 48 jam ditolak sama Iran. Tapi habis itu Amerika gencatan senjata dengan 4 poin. Poin 1 adalah penghentian serangan. Jadi Israel nggak menyerang Iran, Amerika menyerang Iran, Iran nggak nyerang mereka. Kedua adalah barang siapa yang berada di wilayah masing-masing boleh keluar dengan bebas. Itu artinya untuk menyelamatkan orang hilang. Ketiga adalah tidak ada boleh mengangkut barang untuk ke masing-masing, tidak boleh diganggu. Pokoknya ada pesawat ngantar barang, kapal ngantar barang, nggak boleh diganggu, nggak boleh diserang. Kemudian itu yang garis besarnya seperti itu. Tetapi yang poin yang kedua menarik. Kalau ada pasukan di dalam keluar itu boleh keluar. Ya itu berarti benar kan ada orang masih ketinggalan dalam, habis itu nanti dijemput untuk diambil gitu. Pak, tapi kenapa sih Amerika Serikat sampai harus ada operasi untuk mengambil uranium? Bukankah itu sangat berisiko dan juga uranium itu kabarnya kan terkubur begitu dalam Pak ya di fasilitas nuklir yang ada di Isfahan dan juga Natanz itu? Ya kita nggak tahu terkubur dalam atau benar atau tidak. Tapi yang jelas beberapa hari sebelum itu kan Kepala Staf Angkatan Darat dipecat tuh. Ya. Karena dia menolak operasi ini. Habis itu operasi jalan dengan Kepala Staf Angkatan baru ataupun orang penggantinya. Jadi itu yang terjadi. Tentara Amerika itu nggak mau melakukan hal-hal yang nggak masuk akal seperti ini untuk melakukan serangan di tempat yang seperti itu. Tetapi kan ini perintah atasan dan sampai seorang Kepala Staf Angkatan Darat dipecat itu diberhentikan itu kan terkait dengan ini. Kan ini pasukan darat. Tapi sebetulnya ini karena desperate. Desperate. Masalahnya bukan soal uraniumnya, uranium untuk kemenangan. Masalahnya ada Hormuz kan ditekan. Yeah. Nah untuk bisa dia nego dengan ini dia perlu leverage, perlu daya tawar. Kalau hanya Hormuz tok dengan ngebom, nggak ada daya tawar. Nah, tapi kalau dia bisa ngambil uranium atau daya tawarnya lebih besar. Jadi satu masalah terbesar untuk perundingan itu adalah masalah uranium nih. Kalau itu bisa diambil. Ada masalah lain ada cara lain untuk membuat ini lebih aman ada. Membunuh Netanyahu. Nggak pernah terpikir. Tidak. Pada saat yang membunuh siapa Pak harusnya? Nah pertanyaan gini. Pada saat ya mungkin terkadang teori konspirasi ya, tapi saya kan setiap hari itu menyusuri berita-berita dan sampai menemukan satu kenyataan yang mengherankan. Pada saat Israel pada saat hari terakhir sebelum gencatan senjata menghantam kilang-kilang minyak Iran atau bukan tangki-tangki minyak Iran di Teheran, itu Amerika marah besar itu. Alasannya ini untuk masyarakat Iran kalau dihancurkan gitu kan nanti masyarakatnya kasihan nanti malah benci sama kita. Tapi masalahnya adalah tangki-tangki itu juga tangki-tangki yang sama yang yang akan mengakibatkan nanti minyak yang di Teluk itu disalurkan ke sana untuk masalah ini. Sehingga minyak yang harusnya diekspor malah lari ke situ kan. Jadi pertimbangan. Nah setelah itu kira sehari atau 2 hari kemudian kan diserang tiap hari sama Iran tuh. Itu diserang itu ada 3 tempat di Teheran yang diserang dengan rudal balistik yang posisi itu. Salah satu penasihatnya Netanyahu tewas di satu tempat lain, adiknya Netanyahu tewas di tempat lain, dan Netanyahu sendiri diserang tepat di bunkernya angkatan bersenjata Israel. Untung bunkernya dalamnya 50 meter. Karena rudal ini masuk 15 meter, menghancurkan. Nah setelah itu dia hilang selama 2 minggu kalau nggak salah. Yang dicarikan mati lah, tewas lah segala macam. Tapi dia kemana setelah itu? Dia pergi ke Jerman karena Wing of Zion nongkrong di sana. Sampai sekarang pun Wing of Zion kebanyakan di Jerman. Jadi Netanyahu tidak di Israel. Yang menimbulkan masalah juga di Israel karena kok pemimpinnya nggak sama-sama. Dan selama 2 minggu itu menghilang itu kenapa? Ya kalau di pikiran saya karena dia penghalang terbesar. Karena kan sebetulnya tentara Amerika itu kan tidak mau perang ini karena sudah saran. Intelijen Amerika juga tidak mau perang ini.
Dia yang menggosok-gosok. Nah, kalau dia nggak ada atau dia tidak ada kan lebih aman. Jadi siapa yang memberi tempat posisinya kepada Iran sehingga Iran bisa membidik dengan tepat? Orang bilang Rusia sama Cina. Ya. Tapi kok seteliti itu? Mesti kan orang dalam. Karena kita tahu matinya atau banyak korban di pihak Iran itu karena orang dalam yang memberikan posisinya eksaknya ditembak. Saya kira Netanyahu juga sama, pasti seorang dalam atau temannya yang berikan posisi sehingga betul-betul di bunkernya itu dihantam di atas. Bukan untung ya, karena dalamnya 50 meter dia selamat. Apakah ini kebetulan? Saya nggak percaya, karena di dunia ini apalagi dalam perang nggak ada kebetulan. Ya. Itu masih ada sebabnya. Oh. Dan memang dia adalah penghalang terbesar untuk perdamaian antara Amerika dengan Iran. Jadi siapa sekarang yang mengincar nyawanya Netanyahu, Pak? Siapa saja. Termasuk Amerika, sekutunya? Saya nggak bisa bilang, tapi kan di tempat di mana Presiden Trump sendiri pernah ditembak oleh seseorang dengan jarak tembak cuma 200 meter, bisa seorang penembak naik ke atap, padahal itu penuh dengan tentara, penuh dengan polisi. Pertanyaan itu harusnya nggak ditanyain ke saya. Di Amerika bisa seperti itu, apalagi kalau dalam perang seperti yang jelas-jelas dia adalah penghalang perdamaian antara Amerika dengan Iran. Oke. Pak Syarki, strategi Trump memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz itu mampu bertahan berapa lama lagi ya Pak? Apakah sebetulnya Trump sudah tidak punya strategi lain lagi sehingga ini menjadi strategi satu-satunya yang terakhir atau bagaimana Pak? Trump bukan ahli strategi, Trump itu adalah seorang presiden yang mantan pialang real estate ya. Strateginya adalah strategi real estate yang kelihatan dari caranya membuli, memaksa, menginjak, menekan, menyalahkan orang buat kesalahan, nanti dia perbaiki, cara-cara seperti itu. Ahli strategi sebetulnya ya ada dalam tubuh Amerika Serikat atau Kementerian Luar Negeri Amerika. Masalahnya Trump tidak mau mendengarkan mereka atau mengabaikan mereka, dan menteri-menteri terdekatnya seperti Rubio, Hexet, kemudian yang dikeliling dia tuh banyak adalah orang-orang bukan Yahudi tapi Zionis yang kadang-kadang pertimbangan yang mengurangi hal yang tepat tapi menambahin hal yang kurang tepat sehingga akhirnya yang kurang tepat itu jadi hal yang tepat. Termasuk rencana penyerangan ini. Nah, saya sering mendengar, menonton juga pengamat Amerika bahas, dan dari situ saya baru tahu bahwa ternyata di dalam sistem politik Amerika itu memang sudah terlalu lama terkooptasi dengan AIPAC, suatu organisasi nirlaba pembela Yahudi. Isinya tuh bukan orang Yahudi, isinya orang-orang non-Yahudi, tetapi Zionis yang mungkin kalaupun orang Yahudi aslinya pengen damai dengan orang Palestina, mereka nggak rela. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk Yahudi yang lebih, atau negara Yahudi yang lebih besar dari sekedar Israel sekarang. Greater Israel. Ya, Greater Israel dalam konteks tidak hanya wilayah tapi juga secara ekonomi. Karena memang Israel sekarang adalah hub ekonomi dan hub militer terbesar barat di Timur Tengah, yang membuat jadi jangkar sehingga yang lain semua tidak bisa lebih perkasa daripada Israel sebagai hub di Timur Tengah. Oke. Terakhir, Pak Syarki, kita sudah banyak membahas soal Amerika, Irannya sendiri setelah periode gencatan senjata ini, apakah mampu bertahan panjang juga Pak? Endurance-nya jauh lebih kuat daripada Amerika Serikat melihat situasi Iran terkini? Iran itu sebelum perang ini, Iran itu memang ada gangguan. Gangguannya adalah sebagian masyarakat selama bertahun-tahun terpengaruh, sebagian kecil ya, terpengaruh oleh upaya daripada pihak Barat yang dengan keahlian intelijennya, Mossad, CIA, telah mengotak-ngatik prinsip-prinsip dasarnya negara ini, yaitu imam sebagai pemimpin negara. Tapi yang paling diserang itu adalah bagaimana keharusan untuk menggunakan kerudung atau jilbab kepada wanita yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sampai puncaknya agitasi, sampai puncaknya provokasi, berakibat ada seorang wanita yang meninggal, entah meninggalnya karena betul disiksa atau meninggalnya dibikin meninggal setelah ditangkap oleh petugas moral karena tidak menggunakan kerudung atau tidak menggunakan pakaian dengan layak. Ada demo besar, dan demo besar ini berkembang di seluruh Iran. Namun demo besar ini juga tidak murni demo besar, karena demo besar ini demo yang berhari-hari kan memerlukan
memerlukan ini dukungan logistik kan. Ya. Kalau demo orang nggak ini 1 hari 2 hari ini berhari-hari modelnya, namun bisa dipadamkan. Nah, pada akhir tahun kemarin demonya kembali besar dan akhirnya terbukti demo itu tidak demo murni karena memang pertama demo itu akibat inflasi besar sekali karena memang dari Menteri Keuangan Amerika mengakui bahwa kita sedang doing something dengan Iran sehingga mereka kesulitan. Misalnya ini kita rusak mereka di pasar internasional mengenai keuangannya. Setelah itu demo. Nah, demo itu berkembang menjadi demo kerusuhan dan diakui oleh Trump kemudian bahwa memang Amerika mengirim senjata untuk kerusuh. Kemudian bahwa 40.000 Starlink yang dikirim ke sana untuk koordinasi demo dan lain sebagainya apabila internet ditutup itu juga benar. Dan kemudian juga ada operator Mossad di tengah-tengah itu juga diakui semua benar. Jadi sampai sekarang, tapi sekarang masih ada pendukung-pendukung Amerika yang mengatakan itu demo yang kejam, disupres, demo damai dan segala macam. Nah, itu satu. Sementara LSM yang berkembang banyak LSM di Iran yang sebetulnya berkembang LSM luar dan LSM ini mendapatkan bantuan ataupun dukungan dari negara barat yang belakangannya Israel, Mossad dan CIA juga yang mengajarkan mengenai nilai-nilai demokrasi, negerimu nggak beres, negerimu nggak normal dan segala macam. Padahal tapi kan di mata orang yang dianggap hebat oleh negara barat kelihatan ini praktek yang lazim digunakan. Saya dapat pelajaran itu juga. Nah, sekarang Iran sendiri bagaimana? Lepas dari itu semua, Iran itu negara yang sosialis. Penduduknya itu, setiap penduduk itu dibagi menjadi 10 kategori. Kategori 1 sampai 6 itu mendapatkan bantuan 1 juta toman. Toman itu mata uang sana selama setiap per orang, tapi anak kecil sampai gede. Kemudian untuk yang 7 sampai 9 itu dapatnya lebih sedikit. Yang 10 nggak usah dapat orang kaya. Tapi dari itu mereka kalau menggunakan sendirian saja dia cukup untuk makan, beli bensin. Tapi kalau untuk sewa rumah nggak cukup. Makanya biasanya keluarga berlima, kalau nggak tambah keluarga besar 5 orang, dia bisa tinggal di Teheran untuk sewa rumah dengan 5 orang dengan bantuan tanpa kerja loh nih semua. Sehingga mereka bisa dapat apa? Mereka cukup bayar dengan nilai Rp150.000 setiap bulan untuk beli apa? Untuk gas, listrik bebas tanpa batas. Gas tanpa batas, air tanpa batas, kemudian makan cukup untuk sebulan, khususnya gandum dan ini, serta bensin tanpa. Banyak Pak ya, bantuan yang ditanggung hanya oleh negara? Hanya Rp150.000, jadi dia sudah disubsidi. Nah sekarang, dan pejabat Presiden Iran bilang, kami bisa hidup seperti sekarang 6 bulan lagi nggak ada masalah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah rakyat Amerika bisa hidup dengan bahan bakar naik 100% selama sebulan lagi, di mana pada saat itu semua harga barang di Walmart naik, di mana harga barang yang biasanya murah dari China karena dipajakin naik semua, dan standar kehidupan masyarakat Amerika turun, kemudian terjadi resesi, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, dan kemungkinan karir politik daripada banyak orang Republikan bisa gugur karena kalah pendapat ya dengan Demokrat, dan karir Presiden Trump sendiri mungkin bisa hancur gara-gara ini. Jadi pilihannya seperti itu. Singkatnya Iran bisa mengalahkan Amerika, Pak? Ya, ini jadi Israel sering bilang David lawan Goliat. Kali ini Davidnya Iran, Goliatnya Amerika dan Israel. Baik, makasih Pak Syarki atas analisisnya yang luar biasa. Terima kasih Pak Syarki, sehat selalu. Mungkin kita akan kembali membicarakan ini karena tampaknya masih belum jelas Pak arahnya seperti apa ya. Tapi terima kasih sudah membagikan kepada kami perspektifnya. Teman-teman, sekian dulu podcast Si Paling Kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Zilvia Iskandar, sampai jumpa.